Cerita pendek. Genre Islami non-fiksi. Sang Asyidik. Diambil dari antologi Lelaki Terbaik. Penulis Rea Ilham Nurjana. Apa yang bisa meredakan rasa gundah gulana saat ini selain hanya bisa berdiam diri dan berdoa? Tawakal, berpasrah diri, menanti kepastian yang akan menyelesaikan semua kegelisahan hati saat ini. Jika tak ada satupun dalil yang bisa dipakainya untuk membuat sebuah keputusan yang terbaik, sebuah keputusan yang adil, keputusan yang tidak akan menyakiti siapapun. Sebab hanya kebenaran darinya yang menjadi landasan dan prinsip utama. Begitulah keyakinannya selama ini, yang selalu dipegangnya kuat-kuat. Sejak Nur Islam menyinari hati dan kehidupannya, lelaki berusia lebih dari setengah abad itu tengah menghayati mendung yang menggelayuti hatinya saat ini. Sang istri pun tak bisa berbuat apa-apa selain terdiam 1000 bahasa dalam kesedihan. Rumah yang sebelumnya penuh dengan cinta dan kehangatan, kini berubah menjadi dingin, sepi dan mencekam. Semua bermula sejak kepulangan putri kesayangan mereka. Kembali ke rumah di mana dia menghabiskan masa kecilnya dahulu. Kepulangan yang bukan berarti kedatangan setelah bepergian jauh. Bukan pula kepulangan karena sengaja ingin melepaskan rindu kepada kedua orang tuanya. Tapi kepulangan yang sendu dan sendiri. Tanpa sang suami yang selama ini selalu mendampinginya. Tak terlalu jauh pula jarak yang membentang antara rumah kedua orang tuanya dengan rumah yang dihuninya bersama sang pujaan hati. Sang ayah yang bergelar Asyidik mengalihkan sejenak pandangannya ke arah pembaringan sang putri kesayangan. Aisyah radhiyallahu an, sang wanita mulia, sang Ummul Mukminin. Salah satu permata hati sang ayahanda yang saat itu sedang tergolek lemah. Tak berdaya menanggung kesedihan dan kesakitan setelah sebuah ujian berat datang menghampiri dirinya. Abu Bakar tak tega terus-menerus mendesak putrinya untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Hatinya menangis dan pilu melihat keadaan Aisyah. Tak ada lagi cahaya yang senantiasa terpancar dari wajah cantiknya. Wajahnya muram dan kuyup. Sementara tubuhnya terlihat semakin melemah dari hari ke hari. Dilihatnya air mata kembali bergulir dari kedua sudut mata Aisyah. Mengalir membasahi pipinya yang kemerahan. Sang Humairah merasakan kesakitan dan kepedihan memenuhi semua sudut hatinya. Yang kembali datang mendera setiap kali teringat bagaimana sikap sang kekasih kepadanya. Setelah berita penuh fitnah tentang dirinya menyebar luas ke seantero kota Madinah. Masih jelas dalam ingatan Aisyah bagaimana Nabi Muhammad SAW, sang manusia agung yang telah menjadi suaminya, mendadak menjauhinya. Setelah berita penuh fitnah dan kebohongan menyebar tentang sebuah skandal yang sangat tidak mungkin dilakukan oleh Ahlul Bait, yaitu orang-orang yang menjadi keluarga Rasulullah SAW dan memiliki kedudukan mulia di hadapan manusia, juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Skandal berupa berita yang sangat keji
yang menyangkut dirinya dan salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berita tentang perselingkuhan. Aisyah radhiyallahu anha kembali meneteskan air matanya. Wanita mulia itu hanya bisa menangis setiap saat bila teringat bagaimana dingin sikap suaminya setelah mendengar berita tersebut. Berhari-hari setelahnya tak ada lagi senyuman manis untuknya. Tak terdengar lagi kata-kata lembut dari bibir sang kekasih. Tak ada lagi canda tawa dan kehangatan dari rumah tangga yang selama ini telah terbina dengan harmonis dalam tuntunan ilahi. Sang suami tak jua mengajaknya berbicara, hanya mengucap salam lalu mengurung diri di dalam biliknya selama berhari-hari. Beliau keluar hanya untuk mengurusi keperluan kaum muslimin. Setelah itu kembali menyendiri di dalam biliknya. Entahlah, mungkin beliau pun sedang mencari jawaban atas fitnah yang tengah mengguncang kehidupan rumah tangganya. Ujian yang sangat berat. Sebab bila berita itu terbukti kebenarannya, maka tak ada pilihan lain baginya selain menjatuhkan talak. Aisyah yang tak tahan menerima perlakuan diam sang suami, segera berkemas, meminta izin, dan pulang ke rumah orang tuanya. Beban derita yang sangat berat membuatnya jatuh sakit. Hari-hari yang dilaluinya begitu muram. Sementara berita fitnah di luar sana semakin kencang berhembus, menimbulkan keresahan di kalangan kaum muslimin. Mereka ragu, sosok wanita agung, teladan para muslimah, apakah mungkin melakukan perbuatan tercela dan terhina seperti itu? Suasana mencekam bukan hanya melingkupi rumah tangga Nabi Muhammad SAW dan rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kota Madinah pun menjadi murung. Segenap kaum muslimin berharap dalam cemas, menanti apakah gerangan yang akan terjadi selanjutnya. Perceraiankah? Atau terbongkarnya tabir kebohongan atas berita keji tersebut? Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak berani memutuskan apapun. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin, menantu, sekaligus sahabatnya yang tercinta. Sahabat yang selalu dibelanya setiap kali kaum musyrikin dan kafirin melancarkan gangguan kepada mereka. Junjungan yang selalu ditaati dan dibenarkan setiap ucapannya. Tidak ada keraguan sedikit pun akan perilaku dan sikap beliau selama ini. Di sisi lain, Aisyah adalah putri kesayangannya yang telah dididik dengan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Ia bimbing dengan sepenuh hati agar menjadi muslimah sejati yang terjaga lisan serta perbuatannya dari hal-hal keji. Mengizinkan dengan perasaan bahagia dan haru saat sang putri menikah dengan sang junjungan. Membuatnya bersyukur bahwa dapat berkumpul sebagai satu keluarga dengan sahabat tercintanya di surga kelak. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak henti-hentinya ia syukuri. Dan sekarang, apakah kebahagiaan itu harus terenggut dan terlepas dari genggamannya? Sungguh keji orang-orang yang telah membuat putri dan sahabatnya menderita seperti ini. Terlalu menyakitkan fitnah yang menyebutkan bahwa Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Di dalam sejarah Islam, peristiwa tersebut terkenal dengan peristiwa Ifk. Apabila benar terbukti Aisyah berbuat salah,
maka ia rela dan ikhlas bila sang putri menerima talak dari sahabatnya itu. Meski hati kecilnya sangat tidak mengharapkan hal itu terjadi. Tapi mungkin dirinya pernah melakukan kesalahan yang tak sengaja diperbuat hingga sang putri hilaf. Namun, bila berita itu bohong, maka Abu Bakar akan selalu mendukung putri dan sahabatnya terkasih hingga tetes darah penghabisan. Seperti yang selalu dilakukannya selama ini. Abu Bakar sungguh sangat berharap dan memohon Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyingkapkan tabir rahasianya dan menunjukkan kebenaran. Tepat setelah sebulan lamanya Nabi Muhammad SAW menyendiri di dalam biliknya, suatu hari lelaki mulia itu keluar dan segera menuju ke rumah Abu Bakar. Tampaknya ingin segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sebab petunjuk dari Sang Maha Kuasa belum juga nampak. Beliau berkata kepada Aisyah, "Sesungguhnya telah sampai berita kepadaku tentangmu bahwa begini dan begitu. Maka jika kamu benar-benar bersih dari tuduhan itu, niscaya Allah membebaskanmu dari tuduhan tersebut. Dan jika kamu benar-benar telah melakukan dosa, maka minta ampunlah kepadanya, karena sesungguhnya apabila seorang hamba mengakui dosanya lalu bertobat, niscaya Allah menerima tobatnya." Dengan suara sedih dan lemah, Aisyah berusaha menjawab ucapan suaminya dengan hati-hati. "Demi Allah, sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa engkau telah mendengar pembicaraan yang menjadi buah bibir banyak orang. Dan itu telah tertancap di dalam dirimu, bahkan engkau mempercayainya. Jika aku katakan bahwa sesungguhnya aku bersih dari tuduhan itu, maka engkau tidak akan mempercayaiku. Dan jika aku mengakui padamu bahwa tuduhan itu benar, padahal Allah mengetahui bahwa tuduhan itu palsu, dan aku bersih darinya, niscaya engkau mempercayaiku. Maka demi Allah, aku tidak menemukan perumpamaan lain bagiku dan bagimu selain ayah Yusuf Nabi Yakub, di mana ia berkata, 'Maka sabar itulah yang terbaik, dan Allah tempat aku meminta pertolongan terhadap apa yang kalian katakan.' Di saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menjawab semua kegundahan hati beliau melalui sebuah wahyu yang tiba-tiba datang. Isinya membenarkan bahwa Aisyah, sang istri tercinta, bersih dari semua perbuatan keji dan fitnah yang dituduhkan kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata, 'Ini adalah suatu berita bohong yang nyata'? Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat,
niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Ingatlah, di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau ya Tuhan kami, ini adalah dusta yang besar. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya. Jika kamu orang-orang yang beriman, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Dan sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua, dan Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Rupanya berita bohong itu sengaja dihembuskan oleh salah seorang munafikin, yaitu Abdullah bin Ubay, untuk merusak rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk mencoreng kemuliaan Ahlul Bait. Abu Bakar bersyukur sekaligus berlega hati mendengarnya. Ia bahagia melihat sang putri akhirnya bersatu kembali dengan sang suami. Tak ada lagi kecemasan yang membayang. Namun yang lebih membahagiakan lagi adalah wajah sang Humairah kembali berseri dan bersinar cerah seperti sedia kala. Selesai. Jika suka konten ini, jangan lupa klik subscribe, like and share. Juga komen di kolom komentar jika Anda ingin kami membahas tentang kisah Islami lainnya yang ingin didengar. Terima kasih. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.